Apakah Anda saat ini sedang mengalami perang harga, iklan boncos, yang akhirnya berdampak pada menurunnya penjualan bisnis Anda? Sebetulnya apa sih yang sedang terjadi? Apakah karena produk Anda yang tidak cocok di hati konsumen? Apakah karena Anda yang tidak tahu siapa yang menjadi target market Anda? Mungkin karena tidak pahamnya kita dengan strategi marketing, atau bagaimana? Bila ini yang sedang terjadi pada bisnis Anda, maka video ini bisa menjadi referensi atas permasalahan penjualan Anda. Mari kita bahas dalam video ini dan temukan titik terang tentang bagaimana Anda bisa menjual tanpa penolakan. Dalam upaya meningkatkan penjualan, tentunya ada ilmu dasar yang harus kita pahami bersama. Penjualan itu tidaklah ujuk-ujuk terjadi secara kebetulan. Ada sebuah pola dalam terciptanya penjualan, dan itu bisa kita pelajari. Dalam buku Business Model Generation yang dikembangkan oleh Bapak Alexander Osterwalder sebagai alat dalam merencanakan bisnis atau yang sering kita sebut juga sebagai business plan. Inilah tampilan bisnis model kanvas yang terdiri dari 9 blok utama dalam menciptakan bisnis yang sehat dan kuat. Hanya saja pada video kali ini kita hanya akan membahas bagian bisnis model yang bertujuan menciptakan penjualan, yaitu customer segment, value proposition, distribution channel, dan juga customer relationship. Keempat blok inilah yang bertanggung jawab untuk menciptakan terjadinya penjualan, yang berarti juga menciptakan blok kelima, yaitu blok pendapatan bagi bisnis Anda. Jadi total ada 5 blok yang akan kita pelajari yang paling mendasar dan sederhana dulu, agar teman-teman UKM tidak kaget dan tidak bingung, dan harapannya agar lebih mudah memahaminya. Customer segment atau biasa kita sebut juga sebagai segmentasi konsumen. Karena konsumen merupakan jantung dari setiap model bisnis, maka tanpa konsumen yang menguntungkan, tidak akan ada bisnis yang dapat bertahan lama. Customer segment itu mendefinisikan siapa sebenarnya yang menjadi target market yang ingin Anda layani. Customer segment bisa saja merupakan perusahaan atau individu pribadi. Karena itu, untuk memuaskan konsumen dengan lebih baik, kita dapat mengelompokkan mereka ke dalam segmen yang berbeda dengan kebutuhan yang sama, perilaku yang sama, atau atribut yang lainnya. Lalu, bagaimana cara kita bisa memilih target market yang tepat? Bagaimana cara kita mengelompokkan mereka agar tidak salah sasaran? Cara terbaik untuk mengidentifikasi siapa sebenarnya yang menjadi target market kita adalah bukan menanyakan umur mereka berapa, apa pekerjaan mereka, lokasi di mana, maupun minat daripada konsumen. Malah sebaiknya kita berfokus apa yang menjadi kebutuhan konsumen, apa permasalahan dihadapi konsumen setiap harinya, dan hasil seperti apa sih yang diinginkan oleh konsumen. Pada blok value proposition, ini adalah merupakan sekumpulan produk dan jasa yang menciptakan nilai atau value untuk segmentasi konsumen tertentu. Value proposition adalah alasan mengapa seorang konsumen memilih membeli dari Anda. Tapi ini juga yang menjadi alasan mengapa konsumen bisa berpindah dari satu produk dan jasa ke produk dan jasa yang lainnya, dari yang awalnya membeli dari Anda, bisa saja berpindah membeli dari kompetitor Anda. Agar konsumen memilih membeli dari Anda, fokus Anda sebaiknya bukan pada produk apa yang ingin Anda jual. Jangan juga Anda terlalu berfokus pada fitur produk seperti murah,
berkualitas, enak, cepat, yang dimana semua fitur ini bisa dengan mudah sekali ditiru oleh kompetitor Anda. Fokus kita itu seharusnya pada nilai atau value dari produk dan jasa yang bertujuan agar bagaimana produk dan jasa Anda bisa memenuhi kebutuhan khusus konsumen, bagaimana produk dan jasa Anda bisa menyelesaikan masalah spesifik dari konsumen, dan tentunya juga bagaimana produk dan jasa Anda bisa memberikan hasil yang spesifik sesuai keinginan konsumen. Lalu ngapain sih kita melakukan semua ini? Mengapa fokusnya kepada masalah dan kebutuhan konsumen dan bukan pada menjual produk dan jasa? Karena pada dasarnya seseorang konsumen bukan membeli produk dan jasa, melainkan sebenarnya konsumen itu membeli solusi untuk menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan mereka. Seperti yang dikatakan Vinod Khosla, salah satu pengusaha miliarder Amerika, setiap masalah merupakan sebuah peluang yang dimana semakin besar masalahnya, semakin besar pula peluangnya. Makanya kita harus berfokus pada menyelesaikan masalah orang lain. Karena pada masalah orang lain itulah terdapat peluang bagi bisnis Anda. Dan bila Anda bisa menyelesaikan masalah orang lain, disitulah Anda bisa mendapatkan keuntungan. Channel distribution merupakan cara bisnis kita mengkomunikasikan value produk dan jasa yang kita tawarkan, serta bagaimana cara kita mencapai atau menjangkau di mana customer segmen Anda berada. Dengan lain kata, channel distribution adalah kegiatan marketing dan promosi yang dilakukan oleh bisnis Anda dalam upaya menawarkan value produk dan jasa Anda kepada customer segmen yang telah Anda target. Mulai dari website bisnis, toko fisik, Google Ads, Facebook Ads, IG Ads, brosur, pamflet, kartu nama, hingga copywriting adalah sebagian dari channel distribution. Singkat kata, baik digital marketing maupun offline marketing, semuanya adalah bagian dari channel distribution. Dari semua kegiatan marketing di channel distribution, tujuan yang ingin dicapai cuma satu goal, yaitu adalah mendatangkan prospek tertarget spesifik sebanyak mungkin untuk mendapatkan traffic prospek berkualitas sebanyak mungkin. Mengapa ini harus dilakukan oleh bisnis kita? Mengapa marketing kita harus bisa mencapai ini? Mengapa bisnis Anda tidak boleh sembarangan melakukan promosi atau beriklan? Mengapa promosi hanya kepada prospek tertarget spesifik saja dan tidak boleh di luar itu? Tidak lain dan tidak bukan adalah agar orang salesman Anda bisa dengan mudah melakukan closing transaksi penjualan. Dan siapakah sebenarnya prospek target spesifik Anda? Mereka adalah calon target market Anda yang memenuhi persyaratan bisnis Anda. Bahwa mereka adalah calon konsumen yang membutuhkan, menginginkan, dan tentunya memiliki kemampuan membeli dari Anda. Karena hanya merekalah yang benar-benar ingin dan tertarik melakukan transaksi pembelian dari Anda. Customer relationship, atau bisa disebut juga sebagai hubungan konsumen. Ini adalah cara bisnis kita membangun komunikasi dengan segmentasi konsumen yang spesifik telah bisnis Anda pilih. Pertanyaan besarnya adalah jenis hubungan komunikasi seperti apa nih yang diharapkan oleh setiap segmen konsumen Anda? Bagaimana cara efektif dan efisien bisnis Anda menjalin komunikasi dengan calon konsumen Anda? Apakah orang sales Anda akan berinteraksi langsung dengan calon konsumen? Apakah konsumen Anda membutuhkan lebih banyak konsultasi dan pertimbangan sebelum memutuskan untuk membeli?
Atau konsumen cukup memilih sendiri produk yang diinginkan dan langsung membayarnya ke kasir? Atau bisnis Anda bisa membantu konsumen secara digital dan otomatis agar konsumen bisa mendapatkan produk dan jasa yang paling relevan dengan permasalahan mereka. Bisnis Anda mungkin bisa juga mempertimbangkan untuk membentuk komunitas konsumen agar interaksi dengan konsumen lebih intens serta bisa memfasilitasi para konsumen untuk saling berkomunikasi. Dan yang terakhir, apakah Anda dan bisnis Anda mempersilahkan konsumen untuk bisa mereview, memberi rating pada produk dan jasa yang Anda jual, yang merupakan sebagai bentuk komunikasi, saran, dan kritik bagi bisnis Anda. Dan tentu saja, goal pada customer relationship yang dilakukan oleh orang sales Anda tidak lain adalah pertama, menghasilkan closing penjualan sebanyak mungkin. Hal inilah yang harus didapatkan dari menjalin komunikasi dengan calon konsumen yang sudah didatangkan dari iklan atau promosi yang dilakukan oleh marketing Anda sebelumnya. Dan jangan lupa, komunikasi yang baik yang dibangun oleh salesman Anda diharapkan penjualan yang terjadi tidak hanya satu produk saja, melainkan konsumen bisa membeli banyak produk dalam satu transaksi. Yang kedua, tentu saja tidak cukup hanya mendapatkan closing penjualan sekali saja, tapi para orang sales Anda wajib membangun komunikasi yang berkesinambungan agar konsumen yang sama mau melakukan pembelian berulang di waktu berikutnya. Jangan puas loh hanya konsumen membeli cuma sekali. Dan terakhir, dengan tetap berfokus pada masalah konsumen, para salesman diharapkan bisa mengkomunikasikan dan meyakinkan konsumen untuk membeli produk yang lebih mahal, bila memang itu yang menjadi kebutuhan konsumen. Dari keempat fundamental bisnis sebelumnya, yaitu customer segment, value proposition, channel distribution, serta customer relationship, diharapkan keempat tadi bisa betul-betul menciptakan secara maksimal penjualan, atau dalam bahasa bisnisnya adalah revenue stream, atau bisa juga disebut sebagai aliran pendapatan. Dan inilah fundamental bisnis yang kelima. Sebagai pembisnis, Anda sebaiknya berusaha mengidentifikasi apa saja yang bisa menjadi sumber pendapatan. Jika konsumen merupakan jantung dari bisnis Anda, maka aliran pendapatan atau revenue streams adalah urat nadi perusahaan Anda. Anda sebagai pemilik bisnis harus bertanya pada diri sendiri, lalu untuk nilai value apa setiap konsumen Anda benar-benar bersedia membayar atau membeli dari Anda. Bila Anda selaku pemilik bisnis berhasil menjawab pertanyaan ini, maka akan memungkinkan bisnis Anda menghasilkan lebih dari satu macam aliran pendapatan dari setiap segmentasi konsumen yang Anda target. Setidaknya revenue stream atau aliran pendapatan bisa diidentifikasi secara umum dalam 7 jenis. Yang pertama adalah aliran pendapatan yang paling banyak biasanya berasal dari penjualan produk fisik atau digital, menjual makanan, minuman, buku, mobil, dan sebagainya. Intinya dengan menjual produk, berarti Anda juga menjual hak kepemilikan produk tersebut kepada konsumen. Aliran pendapatan model yang kedua ini bersumber dari penggunaan jasa atau pelayanan. Semakin sering pelayanan tersebut digunakan oleh konsumen, semakin sering konsumen itu membayar. Contoh paling umum adalah penggunaan jasa telekomunikasi. Semakin lama Anda menggunakan kuota, semakin kuotanya cepat habis. Demikian juga dengan kamar hotel yang pembayarannya dihitung banyaknya malam konsumen menginap. Pada yang ketiga, yaitu pembayaran berlangganan. Aliran pendapatan model ini didapatkan dari hasil menjual akses pelayanan secara berkesinambungan.
Contoh aja pengguna layanan video streaming Netflix yang membayar biaya bulanan atau tahunan untuk mendapatkan akses menonton film-film di saluran Netflix. Bisa juga dengan menjadi member di gym. Gym kesehatan itu adalah konsumen membayar biaya bulanan agar bisa mendapatkan akses ke fasilitas pelatihan olahraga. Aliran pendapatan yang model keempat itu sebetulnya adalah merupakan jenis penyewaan yang didapatkan dari memberikan secara eksklusif kepada konsumen untuk menggunakan aset milik kita untuk periode waktu tertentu. Contoh yang paling sering kita temukan adalah seperti rental mobil, yang baik penggunaan konsumen pribadi atau konsumen perusahaan. Contoh yang lain juga adalah mungkin seperti rental rumah atau sewa rumah, yang biasa konsumen gunakan bisa dalam beberapa bulan atau bahkan beberapa tahun. Aliran pendapatan model kelima itu adalah dari lisensi. Lisensi ini adalah izin penggunaan aset intelektual atau hak cipta yang bisnis Anda miliki, dan sebagai imbalannya, bisnis Anda mendapatkan pembayaran atas penggunaan lisensi tersebut. Lisensi umumnya banyak ditemukan pada bisnis franchise yang menawarkan hak bisnis menggunakan brand tertentu untuk dijalankan di kota tempat kita ingin berusaha. Aliran pendapatan model ke-6 ini biasanya dihasilkan dari mediasi atau perantara antara si pemilik produk dengan konsumen. Salah satu contohnya adalah agen properti yang mencari konsumen bagi orang-orang yang berniat menjual atau menyewakan propertinya. Dan yang terakhir adalah periklanan, di mana aliran pendapatan model ini berasal dari jasa mengiklankan produk, jasa, atau brand tertentu. Industri media atau event organizer kerap kali menghasilkan pemasukan atau pendapatan dari periklanan. Begitu juga model bisnis online yang tersebar di dunia online. Lalu, bagaimana dong cara kita membuat bisnis bisa memiliki banyak aliran pendapatan? Rahasianya adalah dengan berfokus ke permasalahan dan kebutuhan utama dari segmen konsumen Anda. Semisal misal bisnis Anda itu catering dan Anda mentarget untuk catering pada acara pesta resepsi pernikahan. Maka kalau ini yang Anda lakukan, maka potensi pendapatannya hanya dari catering saja. Padahal kebutuhan atau masalah utama dari keluarga pengantin adalah mereka itu menginginkan pesta pernikahan yang indah dan berkesan bagi keluarga pengantin serta para tamu undangan. Kalau ini yang mereka menjadi permasalahan mereka, maka hanya mengandalkan catering saja pastilah tidak bisa secara utuh menyelesaikan masalah utama dari pesta pernikahan ini. Di mana untuk memenuhi kebutuhan utama pesta pernikahan yang indah dan berkesan, maka pastilah produk dan jasa yang dibutuhkan adalah fotografer, sewa gedung pernikahan, sewa mobil, catering, rias pengantin, sewa pakaian, video pernikahan, dekorasi gedung dan panggung pernikahan, dan lain-lainnya. Nah, berarti bisnis Anda tidak bisa hanya sebagai catering, tetapi bisnis kita harusnya berupa wedding organizer. Dan jika kita bisa memenuhi sebagian besar atau bahkan semua produk dan jasa untuk memenuhi kebutuhan pesta resepsi pernikahan, maka potensi pendapatannya akan banyak nih. Itulah yang terjadi bila kita berfokus pada masalah atau kebutuhan utama pada customer segmen, maka aliran pendapatan kita akan jauh-jauh lebih banyak. Lalu, apa yang kita pelajari hari ini? Pertama, untuk menciptakan penjualan tanpa penolakan,
maka ada 5 fundamental bisnis yang harus kita pahami, yaitu customer segment, value proposition, channel distribution, customer relationship, dan revenue stream. Yang kedua, fokus pada customer segment dan value proposition adalah menemukan apa yang menjadi masalah dan kebutuhan utama pada calon konsumen, dan kemudian kita menciptakan produk dan jasa untuk menyelesaikannya. Yang ketiga, channel distribution merupakan kegiatan marketing yang bertujuan untuk mendapatkan calon prospek yang membutuhkan, menginginkan, serta mampu membeli produk dan jasa yang Anda tawarkan. Yang keempat, customer relationship merupakan kegiatan para orang sales dalam menjalin komunikasi dengan calon konsumen dengan tujuan menghasilkan closing transaksi penjualan. Dan kelima, dengan berfokus pada masalah dan kebutuhan utama konsumen, maka dibutuhkan produk dan jasa lebih dari satu macam untuk memenuhi kebutuhan serta menyelesaikan masalah mereka. Dan ini akan menciptakan revenue stream yang banyak bagi bisnis Anda. Demikian video pembahasan perihal bagaimana cara menciptakan penjualan tanpa penolakan. Video ini saya batasi dulu sampai di sini agar teman-teman UMKM bisa mencerna dan mempelajari informasi edukasi ini dengan lebih mudah. Untuk membahas lebih dalam satu persatu dari kelima fundamental bisnis ini tidaklah sebentar dan butuh video tersendiri masing-masing dari 5 fundamental bisnis tersebut. Nah, apakah teman-teman UMKM ingin pendalaman dan contoh studi kasus implementasi dari masing-masing kelima fundamental bisnis tersebut? Silakan komen. Kalau ada yang mau revisi, bila saya ada salah atau mau nanya atau menambahin yang ada pada video, silakan tulis di komen, kita akan diskusi di sana. Sekali lagi terima kasih dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng pemberitahuan. Salam UMKM cerdas, salam UMKM sukses.